Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di Joe Update Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Aduh, sudah lama banget Joe Update tidak mengabarkan tentang Bali karena ada tugas di Vietnam kemarin teman-teman. Jadi beberapa hari ini kita tidak update tentang Bali. Jadi Joe Update akan ajak hari ini kita jalan-jalan lagi. Mulai hari ini kita akan virtual tour lagi bersama Joe Update. Semoga teman-teman yang sudah kangen akan Bali selalu setia untuk mengikuti channel ini. Jadi kita akan update. Pertama kali ini kita akan coba mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih kawasan objek wisata Sanur yang menjadi kawasan ekonomi khusus yang sudah dipugar dengan baik. Trotoar dan juga parkiran area sudah dibuatkan. Jadi kantong parkir di Jalan Danau Tamblingan Sanur ini sudah dibuat sedemikian rupa teman-teman, dan trotoar juga sudah bagus. Jadi kita akan lihat seperti apa suasana terkini objek wisata Sanur yang menjadi kebanggaan Kota Denpasar, yaitu ibu kotanya Bali. Ini kita berada di bypass Ngurah Rai. Kalau lurus itu kita akan menuju ke Nusa Dua. Kalau teman-teman mau ke Kuta, Legian dan Seminyak juga bisa. Kita ambil arah ke kiri dan kita sudah mulai memasuki Jalan Danau Tamblingan. Jadi Jalan Danau Tamblingan ini adalah salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara beberapa hotel-hotel yang terkenal dan juga hotel-hotel vintage dan juga hotel-hotel yang menjadi legend di kawasan ini. Ini adalah suasana paginya teman-teman. Tepat sekarang ini adalah jam 8 pagi. Sanur selalu menjadi, bisa dibilang Sanur selalu hidup di pagi hari karena Sanur ini memiliki keindahan matahari terbit yang sangat indah di pantainya tentunya. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan adalah bermain kano, jogging di jalur pathway yang sudah dirombak dan juga sudah menjadi dua jalur, yaitu jalur sepeda dan jalur pejalan kaki. Dan juga teman-teman bisa mancing serta bermain pasir dengan ombak yang sangat tenang. Ini kawasannya, jadi bersepeda pagi juga menjadi kegiatan yang wajib dilakukan di Sanur. Jadi ketika teman-teman berada di Sanur, bangunlah di pagi hari. Mulai pukul 5:30 teman-teman akan dimanjakan dengan matahari terbit yang sangat cantik di pantai Sanur, serta deburan ombak yang bisa dibilang sangat kalem, pasir putih, dan juga bisa menikmati kuliner-kuliner pagi seperti bubur ayam pagi, ada nasi menweti yang selalu digemari, serta lumpia goreng. Inilah Sanur, suasana paginya. Jadi trotoar di sisi sebelah kiri ini teman-teman sudah dipugar dengan lumayan cukup baik juga dan sudah diperlebar. Dan tidak ada sekarang ini Sanur di kawasan khususnya di Jalan Danau Tamblingan ini sudah tidak ada motor-motor terparkir di bahu-bahu jalan seperti dulu. Karena di depan sana nanti kita akan melewati kantong parkir yang lumayan, walaupun tidak besar-besar banget tapi cukup untuk membantu. Ini adalah Icon Mall. Jadi Icon Mall Bali ini adalah salah satu mall di Sanur yang bisa dibilang cukup sukses juga. Dengan bisa dibilang dengan adanya mall ini, Sanur semakin happening. Tidak hanya turis-turis yang sudah berumur datang ke Bali, tapi Sanur sekarang sudah mulai diserbu oleh turis-turis yang bisa dibilang masih Gen Z dan juga honeymooners. Jadi Sanur ini sekarang ini sudah terdapat kafe-kafe yang sangat cantik, dan kafe-kafe yang lama-lama dulu sudah dipugar teman-teman. Mungkin nanti di hari Sabtu besok mungkin kita akan coba mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi, kita naik sepeda lagi di pantai teman-teman. Ini adalah Beach Hotel. Dulunya adalah Hotel Gazebo teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hotel ikonik juga di Sanur ini. Ada Tanjung Sari Hotel. Dulu Tanjung Sari Hotel ini digemari oleh turis-turis dari Belanda dan turis-turis dari Eropa juga. Ini adalah Besaki Hotel. Jadi kalau teman-teman berjalan kaki di jalur bisa dibilang di jalur pathway ini, trotoar ini sudah diperlebar seperti ini, sudah cantik. Toko-toko belum buka. Kalau toko-toko oleh-oleh biasanya bukanya jam 9 pagi. Ini restoran Jepang, ada Starbucks juga di sisi sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman tinggal di Sanur ini, tidak hanya ada mall sekarang, ada Starbucks juga, tempat nongkrong yang kekinian. Ada warung-warung dan kafe-kafe baru yang dengan ornamen-ornamen barunya.
serta teman-teman bisa berbaur dengan warga lokal dan juga bule-bule yang sudah tinggal di sini. Sanur selalu disamakan dengan, kalau bilang atmosfer Sanur ini hampir sama dengan Ubud loh teman-teman, karena penduduk lokal yang ramah dan juga budaya yang cukup kental dengan Balinya, dan teman-teman juga bisa menikmati keindahan alamnya. Ubud tidak memiliki pantai, Sanur memiliki pantai, tapi Ubud memiliki bukit-bukit ataupun lembah-lembah yang sangat cantik. Made in Bali Cafe ada itu baru teman-teman. Ini ada Sayang Sanur Resort di sisi sebelah kanan kita. Tampaknya wisatawan-wisatawan asing juga sudah mulai meramaikan di ruas jalan ini. Kalau ngomongin tentang kemacetan sekarang ini di Bali, memang efek dari perang yang ada di Timur Tengah dan juga efek dari kenaikan signifikan harga-harga tiket. Bali juga ikut terimbas dengan adanya kenaikan-kenaikan tersebut. Jadi banyak juga wisatawan-wisatawan, terutama wisatawan-wisatawan domestik, memilih mereka lebih baik liburan ke luar negeri seperti ke Vietnam. Kemarin Joe update ke Vietnam, banyak sekali ketemu turis-turis dari domestik teman-teman. Jadi teman-teman dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, bahkan dari Lampung pun mereka kita lihat kemarin di Vietnam sana. Jadi Vietnam, Jepang, Korea yang menjadi destinasi yang favorit juga buat orang-orang Indonesia seperti kita. Jadi Bali sekarang memang terdampak tidak begitu ramai. Jadi tidak bilang sepi, karena Bali ini bisa dibilang masih menjadi daya tarik wisata. Tidak ada tamu domestik, tapi wisatawan-wisatawan asing terutama dari Australia, dari Cina dan Korea, apalagi dari India sudah memang tetap mendominasi di semua objek-objek wisata yang ada. Ini adalah Maya Sanur. Jadi semoga sebentar lagi Juni, setelah April, Mei, Juni, 2 bulan lagi adalah liburan sekolah. Semoga teman-teman yang akan mengalokasikan budgetnya liburan ke Bali, sudah kangen dengan masakan-masakan Bali dan suasana Bali, kafe-kafenya, klubnya ataupun alam Bali yang masih tergolong masih layak untuk dikunjungi, apalagi pantai-pantai yang ada di Canggu sana, serta Pantai Sanur, Pantai Seminyak. Ini adalah Andas Bali teman-teman, salah satu hotel luxury yang ada di Jalan Danau Tamlingan ini. Ini adalah Andas Bali, ini adalah hotel internasional by Hyatt, dan di sana adalah ada Hyatt Regency juga di sana, salah satu hotel yang digemari juga oleh turis-turis terutama dari Jakarta dan Surabaya. Ini ruas jalan ini dulunya banyak sekali taksi-taksi online terparkir di sini. Jadi teman-teman bisa lihat kawasan ini sudah rapi banget. Tidak ada mobil-mobil parkir yang banyak dan juga motor-motor. Jadi kawasan Sanur ini layak dicontoh juga, semoga mengikuti kawasan Nusa Dua. Jadi semoga seperti di IDDC sana, kawasan yang ramah dan bagi pejalan kaki dan juga sangat nyaman buat para wisatawan. Ini ada orang-orang yang jogging. Nah, ke kiri ini kita ke Pantai Duyung, kalau ke kanan Jalan Karangsari ini kita akan tembus ke bypass Ngurah Rai. Toko-toko oleh-oleh sudah mulai buka juga teman-teman. Ini sudah mulai pukul 8 lebih 15 menit. Nah, ini parkiran area. Jadi motor-motor akan terparkir di sini. Jadi buat teman-teman nantinya kalau membawa mobil ataupun membawa motor, nanti parkirnya di sisi sebelah kiri ini. Ke sana lurus dapat teman-teman akan dimanjakan dengan Massimo Gelatonya. Jadi kegemaran turis-turis domestik juga. Dan juga bisa berjalan kaki dari Pantai Duyung ataupun pantai-pantai yang ada yang di sekitaran sini. Ini adalah Ganesha, restoran India. Restoran India juga sudah mulai menyerbu di kawasan ini. Nah, ini Massimo Gelato belum buka teman-teman. Jadi bukanya nanti jam 9 pagi. Dan di sisi kiri ini ada spa, ada beberapa restoran dan juga apotek. Ada minimarket juga. Kita coba ambil lurus ya. Kalau ke kanan ini kita akan tembus juga di Jalan Danau Poso ini, kita akan tembus ke bypass Ngurah Rai juga. Ini kalau bisa dibilang kita sudah mulai memasuki Desa Intaran, Sanur, Bali. Disinilah biasanya wisatawan-wisatawan asing yang memang
berencana tinggal lama, mereka akan stay di villa-villa atau homestay yang ada di kawasan ini. Ini adalah Jalan Cemara. Di Jalan Cemara ini juga terdapat banyak sekali hotel-hotel. Nanti kita akan melewatinya. Sativa Sanur ada di sisi sebelah kiri, salah satu hotel legend juga di Sanur area ini. Nanti kita akan melewati Puri Santrian, restoran Italia, Riviera Pizza dan Pasta. Jadi kalau ngomongin tentang objek wisata Sanur ini memang bisa dibilang sangat nyaman banget untuk dikunjungi, berjalan kaki maupun menyiciri pantai. Ada restoran Vietnam, Mi Phui di sini. Hanoi Vietnam Kitchen juga. Nah, ini Puri Santrian. Jadi ini tampak depannya. Puri Santrian adalah salah satu hotel yang cukup difavoritkan juga oleh turis-turis domestik juga. Ada My restoran di sini. Jadi surrounding atau sekitaran dari ini juga banyak sekali bar dan juga restoran-restoran. Ini adalah Sanur Beach Bali atau Prama Sanur Beach. Salah satu hotel legend juga, dan di depan adalah Sudamala Resort Sanur. Jadi kalau tinggal di sini, di depan sini, lihatlah orang-orang yang lagi breakfast, terutama wisatawan-wisatawan asingnya. Kalau ke kiri, teman-teman bisa langsung ke pantai juga. Jadi Sudamala ini salah satu bisa dibilang brand lokal yang cukup terkenal juga. Akana Sanur Bali. Nah, ini teman-teman, kalau yang teman-teman yang lama sudah tidak datang ke Sanur, jadi kawasan ini sudah berubah total. Dan juga biasanya kalau di malam hari banyak juga tamu-tamu India dari Kuta yang mereka stay di Kuta Legian dan Seminyak. Mereka juga mampir ke sini malam-malam. Taksu Sanur kita pernah mereviewnya, teman-teman bisa lihat nanti di video jadi sebelumnya tentang Taksu Sanur. Kita sudah buatkan virtual tour tentang Taksu Sanur. Ini adalah warung Jawa, Moro Seneng. Oke, jadi teman-teman, kita sudah mulai masuk lagi ke kawasan Danau Poso lagi. Ini jalan Danau Poso. Dari bundaran tadi kalau kita langsung ke kanan, sudah tembus lagi ke jalan ini. Dari jalan Danau Tamblingan. Nah, di kawasan ini kemungkinan banyak sekali warga-warga lokal juga dan pedagang-pedagang yang berasal dari Pulau Jawa juga banyak. Sike Corner. Sebentar lagi kita akan tiba di bypass Ngurah Rai lagi. Dan kemarin kita mereview salah satu pantai baru, teman-teman. Mungkin teman-teman nonton video Joadit tentang pantai baru tersebut. Nanti lihat di video Joadit ada pantai baru di Sanur. Apa sih? Nanti lihat di video Joadit sebelumnya kita sudah mereview salah satu pantai baru. Tempat mancing, surganya bagi para pemancing. Tempat untuk rileks bersama keluarga, menggelar tikar sambil melihat keindahan pantai Sanur dan deburan ombak yang halus dan lembut, Joadit bisa bilang. Jadi fix tadi kita sudah melihat jalan Danau Tamblingan yang sudah berubah total. Yang teman-teman yang dulunya selalu komen Sanur itu adalah tempat orang-orang yang sudah pensiun ataupun wisatawan yang sudah berumur atau yang sudah tua-tua. Terutama bule-bule tuanya banyak sekali dulu. Tapi sekarang teman-teman sudah bisa lihat ada pelabuhan Sanur yang baru sudah dipugar dengan baik, apalagi sekarang gate pintu masuk ke pelabuhannya sudah berubah total juga dengan ornamen ciri khas ornamen Bali. Sudah bagus banget, apalagi bangunan di pelabuhan Sanur juga sudah menjadi ikonik banget. Ada mall baru, ada rumah sakit internasional yang dulunya orang banyak berobat ke Penang sana atau ke Malaysia. Mungkin Bali menjadi optionnya setelah adanya rumah sakit baru tersebut. Mungkin teman-teman yang pengen berobat mungkin bisa langsung ke rumah sakit yang ada di Sanur, tinggal di area Sanur dengan bisa dibilang bisa relax, healing, dan bisa penyembuhan lebih cepat lagi. Nah, kita sudah berada di
bypass Ngurah Rai menuju ke, bisa dibilang menuju ke objek-objek wisata yang sangat legend, Kuta, Legian, Seminyak, dan juga Nusa Dua melewati tol Bali Mandara, yaitu tol kebanggaan warga Bali. Kalau ke sini juga bisa langsung ke pantai teman-teman. Ini kita lurus terus. Di sini bisa dibilang lalu lintas tampaknya di pagi hari padat tapi lancar. Dan juga tadi Joadit melewati Pelabuhan Sanur juga, tampaknya di sana lumayan padat teman-teman, karena di pagi hari banyak sekali orang-orang yang berangkat bekerja dan juga wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan wisata menuju ke Kintamani, menuju ke Ubud dan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bangli dan juga Karangasem. Jadi di pagi hari setelah breakfast mereka sudah berangkat teman-teman. Asiknya naik motor. Ini sudah lama banget Joadit tidak ngevlog. Jadi buat teman-teman yang kangen akan Joadit, tolong dong support channel ini, komen agar Joadit semangat lagi memberikan update tentang situasi Bali. Karena hampir 2 minggu atau 3 mingguan Joadit berada di luar negeri teman-teman, dan nggak sempat ngevlog karena ada training dan juga ada kerjaan yang cukup mendesak. Jadi Joadit relakan 3 minggu tidak mengupdate tentang atau tidak membuat video. Nah, jadi nanti tolong di komen ya teman-teman, berikan Joadit dukungan lagi biar semangat lagi mengupdate tentang situasi Bali. Kita akan explore lagi Bali. Semoga di weekend nanti banyak request tentang Pura Tanah Lot kita akan buat. Nah, ini pantai yang kita review kemarin, jadi Pantai Sidakarya atau Pantai Sidakarya. Next kita akan coba mereview objek-objek wisata seperti mungkin Pura Uluwatu, Pura Tanah Lot, dan juga Pura Ulundanu teman-teman. Kita akan coba mereview lagi. Kita akan merefresh lagi apakah ada yang baru atau bagaimana sih suasana dan situasinya di sana. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video Joadit yang bisa dibilang cukup singkat ini. Kita sudah mereview Sanur seperti apa Sanur sekarang ini, dan next kita akan review lagi. Jadi buat teman-teman selamat beraktivitas. Terima kasih sudah selalu setia bersama Joadit melihat bagaimana suasana Bali. Jadi kita akan jumpa lagi next video. Salam gaspol dari Bali dan bye bye.